Saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang tidak nyaman. Kenapa sebuah kota di Indonesia bisa hidup, bergerak, dan tumbuh tanpa dibanjiri pekerja asing, sementara negara yang lebih kaya justru seperti tidak bisa bernafas tanpa mereka? Pertanyaan itu menghantam saya keras ketika saya berada di Yogyakarta. Kota ini tidak sempurna, tidak mewah, dan tidak berpura-pura menjadi kota global. Tapi justru disitulah letak kejutannya. Ekonominya berjalan, pariwisatanya hidup, dan yang paling mencolok, hampir semua pekerjaan diisi oleh rakyatnya sendiri. Saya berjalan menyusuri jalanan Yogyakarta bukan sebagai turis, tapi sebagai pengamat. Saya perhatikan wajah-wajah yang bekerja, tangan-tangan yang melayani, keringat yang menetes di balik senyum. Tidak ada pekerja Bangladesh, tidak ada Nepal, tidak ada wajah asing yang selama ini kita anggap sebagai tulang punggung sektor tertentu. Yang ada hanyalah orang Indonesia yang bekerja, dari pekerjaan paling sederhana sampai yang terlihat modern dan bergengsi. Saat itulah muncul satu kesadaran yang tidak bisa saya hindari. Selama ini mungkin bukan kita kekurangan tenaga kerja. Mungkin kita kekurangan keberanian untuk mempercayai rakyat sendiri. Kontras itu semakin terasa ketika pikiran saya melayang ke Kuala Lumpur. Sebuah kota besar, simbol kemajuan, pusat ekonomi, tetapi di balik gemerlapnya, banyak sektor tidak lagi diisi oleh warga lokal. Kita sudah terlalu terbiasa melihat restoran, proyek konstruksi, hingga pekerjaan dasar lainnya dijalankan oleh pekerja asing. Sampai akhirnya kita menganggap itu normal. Kita berhenti bertanya, dan ketika berhenti bertanya, disitulah masalah mulai membusuk. Saya menghabiskan waktu berjam-jam di Malioboro, pagi sampai malam. Saya ingin memastikan ini bukan ilusi sesaat. Tapi semakin lama saya di sana, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Semua pedagang, semua penjual, semua pelayan, semuanya lokal. Tidak ada yang terlihat malu bekerja. Tidak ada yang terlihat terpaksa. Mereka bekerja karena itu adalah pekerjaan. Dan pekerjaan adalah cara hidup, bukan label status sosial. Lalu saya bertanya dalam hati, sejak kapan bekerja menjadi sesuatu yang harus dipilih berdasarkan gengsi? Di Malaysia, kita sering mendengar narasi yang sama berulang-ulang. Orang lokal malas, orang lokal tak nak kerja, orang lokal milih kerja. Tapi anehnya di Indonesia dengan populasi ratusan juta, narasi itu tidak menjadi alasan untuk mengimpor tenaga kerja besar-besaran. Mereka menghadapi pengangguran, iya. Mereka punya masalah ekonomi, iya. Tapi mereka tidak menjadikan pekerja asing sebagai solusi instan yang mengorbankan masa depan jangka panjang. Jawabannya mulai terlihat ketika kita bicara soal gaji dan biaya hidup. Di Yogyakarta, gaji pelayan restoran mungkin terdengar kecil jika dibandingkan dengan standar Malaysia. Tapi angka tanpa konteks adalah penipuan paling halus dalam ekonomi. Ketika biaya makan murah, sewa terjangkau, dan transportasi tidak mencekik, gaji itu menjadi masuk akal. Bukan mewah, tapi cukup. Cukup untuk hidup tanpa harus berutang. Cukup untuk bernafas tanpa stres berlebihan. Disinilah banyak sistem gagal memahami realita. Kita terobsesi pada angka gaji, tapi menutup mata pada biaya hidup yang terus melambung. Di Malaysia, kita membayar pekerja asing dengan gaji yang lebih tinggi, tapi biaya hidup kita sendiri sudah tidak rasional. Akhirnya pekerja tetap tertekan, majikan merasa terbebani, dan negara kehilangan keseimbangan. Lalu kita menyalahkan rakyat sendiri. Kita katakan mereka tidak mau bekerja, padahal sistemlah yang membuat bekerja menjadi tidak masuk akal bagi mereka. Yang lebih menyakitkan adalah soal harga diri dalam bekerja. Di Yogyakarta, saya bertemu anak muda lulusan universitas yang bekerja sebagai barista. Dia tidak merasa dirinya gagal, tidak merasa dirinya turun kelas. Dia merasa sedang hidup, sedang belajar, sedang mandiri. Di Malaysia, berapa banyak lulusan universitas yang merasa hidupnya hancur hanya karena tidak bekerja sesuai jurusan. Kita membesarkan generasi yang takut bekerja, bukan karena pekerjaan itu hina, tapi karena masyarakat membuatnya terlihat hina. Kita terlalu lama mengajarkan bahwa nilai manusia diukur dari jabatan, dari gelar, dari posisi. Ketika realitas tidak sesuai dengan bayangan itu, yang kita lakukan bukan beradaptasi, tapi menyalahkan sistem, menyalahkan pekerjaan, lalu mencari kambing hitam. Pekerja asing menjadi solusi cepat sekaligus tameng moral. Kita bisa berkata, bukan salah kita, memang orang lokal tak nak kerja. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak pernah menciptakan ekosistem yang membuat kerja itu layak dan bermartabat. Dampak terbesarnya bukan hanya sosial, tapi ekonomi. Di Yogyakarta, uang berputar di lingkaran yang sama. Orang lokal dibayar,
lalu membelanjakan uangnya ke sesama lokal. Warung hidup, tukang jahit dapat pesanan, pemilik kos punya penyewa, pasar tradisional tetap ramai. Ekonomi mungkin kecil secara angka, tapi sehat secara struktur. Bandingkan dengan ekonomi yang bergantung pada pekerja asing. Uang masuk lalu mengalir keluar, sedikit yang tertinggal. Kita heran kenapa ekonomi tidak terasa di bawah, padahal kebocorannya sudah terjadi sejak awal. Dan jangan lupakan satu faktor yang sering dihindari karena tidak populer, penegakan hukum. Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, aturan soal tenaga kerja asing bukan pajangan. Ada denda, ada sanksi, ada pencabutan izin. Itu membuat pengusaha berpikir dua kali. Sistem memaksa mereka untuk menyesuaikan diri, bukan mencari celah. Di Malaysia, kita sering mendengar operasi besar, tapi setelah itu segalanya kembali seperti biasa. Aturan ada, tapi nyali tidak selalu mengikuti. Ketika saya kembali ke Malaysia, realitas itu menampar lebih keras. Seorang pengemudi transportasi online bercerita bahwa dia lulusan diploma, tapi sulit masuk ke banyak sektor karena posisi-posisi itu sudah diisi pekerja asing. Dia tidak mengeluh, dia hanya pasrah. Dan kepasrahan itulah tanda bahaya paling besar dalam sebuah masyarakat. Ketika rakyat berhenti berharap, sistem sebenarnya sudah gagal. Yogyakarta bukan kota sempurna, Indonesia bukan negara tanpa masalah. Tapi kota ini menunjukkan satu hal yang sangat penting, bahwa ketergantungan pada pekerja asing bukan takdir, itu pilihan kebijakan, itu hasil dari mindset, itu konsekuensi dari sistem yang kita bangun atau kita biarkan rusak. Jika sebuah kota bisa hidup dengan mempercayai rakyatnya sendiri, maka kegagalan untuk melakukan hal yang sama di tempat lain bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Narasi bahwa orang lokal malas harus mulai kita pertanyakan. Narasi bahwa pekerjaan tertentu tidak layak harus kita runtuhkan. Dan yang paling penting, kenyamanan jalan pintas harus kita tinggalkan. Karena setiap jalan pintas selalu dibayar dengan harga mahal di masa depan. Yogyakarta sudah memberi contoh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup berani untuk bercermin atau kita akan terus menutup mata sambil menyalahkan keadaan?